Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi zaman logam perundagian. Saya ingin memperkenalkan dulu masing-masing. Nama saya Restadi Gunawan, absen 29, dan ada Ambita Aurelia sebagai wakil ketua, dan ada Sifatri Afifa, dan ada Ragil Hardika, Reza Pratama, Dailami Firdaus, serta Andrea Bagus. Zaman logam atau perundagian, kata perundagian memiliki asal dari kata undagi, yaitu seseorang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Masyarakat perundagian adalah kumpulan masyarakat yang masing-masing saling bekerja berdasarkan kemampuan sendiri. Masa perundagian ini terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nama saya Ambita Aurelia, nomor absen 4. Saya sebagai wakil ketua. Kehidupan sosial dan cara bertahan hidup. Pada masa perundagian, manusia bertahan hidup dengan cara bercocok tanam, mengenal pertukangan, dan mengenal pengecoran logam. Ada beberapa ciri kehidupan sosial pada masa perundagian ini, yaitu 1. Jumlah dari penduduk semakin meningkat, lalu pengelolaan, pertanian, dan peternakan sudah semakin berkembang. 2. Mereka sudah mempunyai pengetahuan mengenai adanya gejala alam dan musim. 3. Dengan menerapkan sebuah sistem persawahan, maka mereka sudah mulai mengerti cara membagi waktu dan semakin ketatnya pekerjaan. 4. Ada masyarakat yang muncul dari golongan undagi, yang mana mereka adalah golongan yang sangat mahir dalam mengelola logam. 5. Dari segi sosial, di mana kehidupan pada masyarakat masa ini sudah semakin teratur. Contohnya, seperti diterapkannya pembagian kerja yang baik. 6. Sistem pembagian kerja sudah semakin kompleks, yang mana para kaum wanita bukan hanya bekerja di rumah saja, tapi mereka juga mulai melakukan perdagangan di pasar. Terima kasih. Next. Nama saya Andrea Bagus Parmadi, absen nomor 5, ingin menjelaskan kehidupan budaya. Manusia zaman ini sudah mengenal baik seni dan upacara sebagai bagian dari kemajuan peradaban mereka. Keterampilan perundagian mereka terasa dengan pertunjukan atau benda seni yang diciptakan. Pesatnya perkembangan alat-alat dari logam mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Adanya perunggu menandakan tingkat kebudayaan mereka cukup tinggi karena sudah mengenal bagaimana mencampur logam. Adanya besi yang ditemukan pada zaman perundagian juga lebih menyempurnakan kebudayaan mereka karena sifatnya yang lebih keras dan kuat, serta penggolongannya yang lebih rumit. Peralatan gerabah yang dibuat oleh masyarakat zaman perundagian, di mana pembuatan alat ini mencirikan tingkat kebudayaan yang sudah maju. Nama saya Indah Dewi Aprilianti, nomor absen 15. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi pada zaman perundagian. Kegiatan ekonomi pada masyarakat perundagian sudah kompleks. Pertanian yang dikembangkan sudah maju. Sebagian besar masyarakat telah meninggalkan sistem berhuma dan beralih ke sistem pertanian, lahan basah atau pesawahan. Selain sektor pertanian, kegiatan di sektor perdagangan dan pertukangan juga mengalami perkembangan. Adanya keberadaan golongan undagi atau tukang menyebabkan kegiatan perdagangan berkembang pesat. Benda logam yang dihasilkan merupakan komoditas perdagangan yang bernilai tinggi. Benda-benda tersebut dibutuhkan oleh banyak orang sebagai alat pertanian, rumah tangga, dan sebagai simbol status. Nama saya Sifatri Afifa, absen 34. Kepercayaan masyarakat pada masa perundagian.
Ada dua jenis kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada masa perundagian. Ada dinamisme dan animisme. Kepercayaan dinamisme itu, dalam kepercayaan dinamisme ini, masyarakat percaya kalau arwah yang udah meninggal akan hidup kembali di tempat yang berbeda. Para orang tua juga mempercayai hal mistis, seperti kekuatan pada batu akik, belati, tanah, dan lain sebagainya. Kepercayaan dinamisme ini mendorong penganutnya memperoleh kekuatan melebihi makhluk halus dan juga alamnya. Selain itu, juga mempercayai kekuatan tunggal. Yang kedua ada kepercayaan animisme. Pada kepercayaan animisme ini, orang-orang percaya pada suatu benda yang mempunyai kekuatan hal gaib dan makhluk halus. Dipercayai kalau orang-orang tersebut ada pada keadaan mendesak. Benda ini akan membantu pemiliknya. Roh-roh yang dianggap kuat dan mempunyai ilmu tinggi sangat dihormati dan juga dijunjung tinggi pada penganut kepercayaan animisme tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lagil Ardika, nomor absen 22. Kapak corong banyak ditemukan di Indonesia, di daerah Sumatera Selatan, Pulau Selayar. Kapak corong memiliki bentuk seperti corong yang pada bagian atasnya memiliki lubang, yang memiliki fungsi untuk memasukkan tangkai kayu. Kapak corong yang digunakan untuk tanda kebesaran atau alat upacara dinampakkan candrasa. Nekara adalah alat yang digunakan dalam kegiatan upacara ritual yang berbentuk genderang besar yang terbuat dari perunggu. Pada beberapa bagian nekara terdapat hiasan yang memiliki fungsi sebagai petunjuk adanya kegiatan upacara dalam sistem kepercayaan pada saat itu. Patung perunggu di Indonesia banyak ditemukan di daerah Bangkinang, Riau, dan Limbangan, Bogor. Bentuk patung perunggu pada umumnya dalam bentuk perwujudan manusia, berupa penari yang bergaya dinamis, yang binatang seperti kerbau. Perkenalkan, nama saya Dailami Firdaus, nomor absen 9 dari kelompok 5, ingin menjelaskan hasil kebudayaan zaman logam atau perundagian. Gelang dan cincin perunggu. Gelang dan cincin perunggu memiliki fungsi sebagai alat tukar dan juga sebagai benda pusaka. Gelang yang memiliki hiasan biasanya memiliki ukuran lebih besar dan tebal. Ada juga gerabah. Pada masa perundagian, pembuatan gerabah mengalami kemajuan yang pesat dari masa sebelumnya. Gerabah mempunyai fungsi yang penting dalam upacara-upacara dan kepentingan rumah tangga. Manik-manik. Pada masa perundagian ini, manik-manik disebut dari berbagai macam bahan seperti kaca, tanah liat yang dibakar, batu akik, dan bentuk serta warna manik-manik selain berfungsi sebagai benda pusaka, juga digunakan sebagai alat jual beli. Next. Nama saya Muhammad Reza Pratama, absen 18. Saya akan menjelaskan manusia yang hidup pada masa logam perundagian. Homo wajachensis, manusia purba dari genus Homo, yakni termasuk di antara manusia purba dengan usia termuda. Diperkirakan bahwa fosil orang kuno telah ada selama sekitar 15.000 hingga 40.000 tahun sebelum Kristus. Homo sapiens, istilah Homo sapiens kuno dan kadang-kadang digunakan untuk fosil Afrika yang berusia antara 300 dan 150 tahun yang sulit diklasifikasikan karena campuran fitur modern dan kuno. Beberapa ilmuwan lebih suka menempatkan fosil ini pada spesies terpisah, Homo helmei. Rujukannya. Oke. Sekian dari kami kelompok 5. Jika ada kesalahan kata-kata yang diucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam. So my lyrics been a long time waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling the day. I'm fucking geeked up, but